Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa qad qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Wa jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah qala ma a'datta laha faqala ma a'adtu laha katsira salatin wala siyam illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba. Qala Anas fama ra'aitul muslimin farihu bi syai'in ba'da al-islam farahahum bidzalik. Wa qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu man dhaqa min khalisi mahabbatillahi ta'ala syaghalahu dhalik an talabid dunya wa awhashahu an jami'il bashar. Wa qala al-Hasan man arafa rabbahu ahabbahu wa man arafa ad-dunya zahada fiha wal mu'min la yalhu hatta yaghfula fa idza tafakkara hazuna. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani inna min khalqillahi khalqan ma yashghaluhumul jinan wa ma biha minan na'im anhu fa kaifa yastaghiluna anhu bid dunya ila akhirih. Makna daripada kalam Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam doanya. Artinya Nabi kita pernah berdoa dengan doa ini. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Artinya, ya Allah, berilah aku rezeki mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu, serta mencintai apa yang dapat mendekatkan aku kepada mencintaimu, dan jadikanlah mencintaimu itu lebih aku sukai daripada air dingin. Nah, jadi di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah 4 perkara. Yang pertama, beliau minta kepada Allah agar menjadi orang yang selalu mencintai Allah. Itu yang beliau minta, agar menjadi orang yang mencintai Allah. Yang kedua yang Sidin minta adalah mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah, mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah. Yang ketiga, beliau minta kepada Allah mencintai sesuatu, baik itu manusia, baik itu benda, yang mendekatkan kepada kecintaan Allah.
Yang keempat, beliau minta kepada Allah agar cinta kepada Allah itu lebih beliau sukai daripada air yang dingin yang sangat diperlukan oleh orang yang dahaga kehausan. Nah, di sini artinya bahwasanya mencintai Allah itu bisa. Mencintai Allah itu bisa. Buktinya Nabi kita minta. Jakanya kada mungkin manusia itu bisa mencintai Allah, Nabi kita kada mau minta nang kada mungkin. Nah, berhubung manusia ini mungkin, artinya bisa saja mencintai Allah, lalu beliau minta kepada Allah agar dijadikan termasuk orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada para aulia, cinta kepada para salihin, cinta kepada orang ahli ibadah, cinta kepada orang yang takwa kepada Allah, dan mencintai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu sangat umum. Seperti kita mencintai kitab umpamanya, karena kitab ini adalah alat atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mencintai kain, mencintai pakaian, karena pakaian ini adalah selalu kupakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cinta kepada kendaraan, karena kendaraan ini yang selalu kupakai untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cinta kepada orang-orang yang menzalim dirinya, cinta kepada orang-orang yang memusuhi dirinya, cinta kepada orang yang memfitnah dirinya, cinta kepada orang yang menggibah dirinya. Nah, jadi minta kepada Allah agar kita bisa mencintai orang-orang yang menzalim kita, agar kita bisa mencintai orang-orang yang memfitnah kita, agar bisa mencintai orang-orang yang menggibah kita. Kenapa kita minta agar bisa mencintai mereka itu? Karena mereka itu orang yang sangat berjasa dalam meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya kita kada punya apa-apa, kada punya derajat, tapi karena dizalim orang, karena difitnah orang, karena digibah orang, lalu kita bisa memaafkan mereka itu. Nah, akhirnya derajat kita tinggi di sisi Allah. Ibadah kita sangat banyak nilainya di sisi Allah karena kesabaran kita menghadapi mereka, karena kemaafan yang kita berikan kepada mereka. Nah, jadi kita patut minta kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang menganiaya kita itu, karena mereka itu mendekatkan diri kita kepada Allah lebih cepat daripada kita beramal ibadah, daripada kita berzikir. Artinya naiknya derajat kita tuh di sisi Allah. Kita berzikir 10.000 semalaman. Nah, 10.000 berzikir semalaman itu kita belum tentu bisa ikhlas sepenuhnya, belum tentu kita bisa khusyuk sepenuhnya. Tapi kalau orang ada menyakiti hati kita, kita bisa memaafkannya. Nah, itu sangat cepat menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melihat, kita mengetahui bahwa seseorang yang sangat tinggi kedudukannya, seseorang yang sangat mulia itu pasti ada orang yang menyakiti mereka, pasti ada, karena itu merupakan tangga mereka untuk mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah. Kalau kita hidup
kadada orang nang menzalim kita, kadada orang nang memfitnah kita, kadada orang nang menggibah kita, kadada nang menyakiti hati kita, kita kada akan jadi orang yang mulia, kita kada akan jadi orang yang besar. Rasulullah itu dipuji oleh Allah bukan karena beliau banyak beribadah. Rasulullah dipuji oleh Allah bukan beliau banyak sembahyang, tetapi Rasulullah itu dipuji dan diagungkan Allah karena beliau punya akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di mana agungnya akhlak beliau, beliau memaafkan, bahkan berbuat baik kepada orang yang menganiaya beliau. Nah, jadi termasuk yang mesti kita cintai orang yang menganiaya kita itu, termasuk orang yang kita sayangi orang yang menganiaya kita itu, karena sebab mereka menganiaya kita, kita ada dapat peluang untuk maaf. Bila kita memaafkan, nah kita akan dapat nilai pahala yang tak terhingga. Nah, Rasulullah minta kepada Allah agar bisa mencintai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu?" Nah, si orang dusun, Arab itu orang dusun artinya orang di pedalaman yang banyak ada belajar tata bahasa adab. Kadang-kadang unta dibuahnya masuk ke dalam masjid. Arabi nih, kami di masjid mau juga inya Arabi. Seorang Arabi itu baik dari golongan Arab atau golongan Ajam, bila diamnya di dusun-dusun yang jauh dengan tata kerama itu disebut Arabi ngarannya, kadang mesti dari Arab. Datang kepada Rasulullah bertakun apabila hari kiamat. Nah, kan aneh ketakunannya. Orang lawan Nabi minta amalan mendekatkan diri kepada Allah, minta petunjuk kan Rasulullah kayak apakah ini. Adanya si orang dusun ini datang lawanmu bertakun apabila hari kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, ma'adatta laha. Ikam bertakun hari kiamat, napa garang ikam sangu sagan hari kiamat itu. Sangu napa bakal. Artinya apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Orang Arabi itu berkata, aku tidak mempersiapkan untuk kiamat itu banyaknya salat. Sembahyang ulun kada banyak wahai Rasulullah. Dan banyaknya berpuasa, artinya puasa kada banyak. Melainkan sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ulun kada banyak sembahyang wahai Rasulullah, ulun kada banyak puasa, tapi ulun cinta kepada Allah dan kepada engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Artinya seseorang itu di akhirat terutamanya bersama dengan orang yang dicintainya. Amun yang dicintainya sakit, sakit juga di akhirat. Yang dicintainya nyaman, nyaman juga. Yang dicintainya ke surga juga. Yang dicintainya masuk neraka juga. Pokoknya di hari kiamat itu kita kada jauh lawan orang yang kita cintai. Jadi cinta itu artinya sesuatu hal, sesuatu keadaan yang bisa membuat orang celaka atau membuat orang beruntung.
Bila kita mencintai orang-orang yang beruntung, nah di akhirat kita berkumpul bersama-sama orang yang beruntung. Di dalam dunia kita mencintai orang-orang yang celaka, di akhirat pun kita kada jauh darinya. Walaupun kita kada beramal seperti amal mereka. Nah, dalam hadis yang lain ada disebutkan itu, walaupun kita kada beramal seperti amal mereka. Kita cinta dengan Rasulullah, luar biasa cintanya, tapi menamalan kada beparakan lawan sidin. Kita cinta lawan kekasih Allah Fulan bin Fulan, cinta luar biasa, sampai anak dengarannya kayak sidin. Orang kecintaan lawan Abdul Qadir Al-Jilani, waliullah, luar biasa cintanya inya. Anak lelakian dengarannya Abdul Qadir Al-Jilani, nah, karena kecintaannya lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun amal ibadahnya kada paparakan Syekh Abdul Qadir, palingnya sampai yang 5 waktu, sunat nang inti-intingnya, tapi hatinya cinta kepada itu orang. Nah, di akhirat karena kedudukannya orang ini kada jauh dengan orang yang dicintainya. Yang dicintainya orang ahli maksiat, yang dikaguminya orang yang ahli maksiat, padahal ini kada maksiat, ini pak ibadah orangnya, penuntut ilmu, sembahyang rajin, tapi dalam hatinya katuju benar lawan orang itu, gambarnya aja ada di mana-mana di rumahnya, karena katuju benar lawan itu, maka itu orangnya orang ahli maksiat atau kafir umpamanya. Nah, di akhirat kayaknya kada jauh lawan itu, karena jar Nabi almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku tidak melihat orang-orang muslim merasa gembira dengan sesuatu sesudah Islam sebagaimana mereka bergembira dengan hadis tersebut. Nah, artinya para sahabat waktu itu sangat gembira dengan hadis ini, sangat senang. Kenapa? Karena di akhirat kayaknya bakal bersama Rasulullah, karena hati mereka sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang telah merasakan dari kemurnian kecintaan kepada Allah Ta'ala, niscaya kecintaan kepada Allah itu melalaikan dia dari mencari dunia dan meliarkan hatinya dari semua manusia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, siapa yang telah merasakan dari kemurnian kecintaan kepada Allah, artinya orang ini sudah merasakan bagaimana cinta kepada Allah itu. Nah, niscaya kecintaan kepada Allah itu melalaikan dia dari mencari dunia dan meliarkan hatinya dari semua manusia. Artinya apa? Kalau orang itu sudah diberi Allah mahabbah di dalam hatinya, ada kecintaan kepada Allah, maka orang ini kada kaubaran lagi mengurusi dunia, kada kaubaran lagi hendak bagaul ke orang banyak. Kenapa? Karena inya katuju saurangan untuk selalu berzikir, selalu munajat kepada Allah, orang yang zat yang dicintainya itu.
Nabi Isa alaihi salam dikisahkan beliau berjalan satu hari, jalan, lalu melihat di kejauhan ada orang tua laki-laki. Orang tua laki-laki ini mencangkul untuk menanam tanaman, mencangkul orang tua laki-laki ini. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah. Ujar Nabi Isa, ya Allah, berikanlah kepada laki-laki tua itu seberat zarrah daripada kecintaan kepada Engkau. Nabi Isa mendoakan agar laki-laki itu diberi Allah sesuatu yang dengannya itu dia cinta kepada Allah, karena sebanyak-banyak diberi sabigi zarrah. Doa Nabi Isa kabul. Jadi dilihatkan Nabi Isa naman cangkol tadi, begitu didoakan oleh Nabi Isa supaya di hatinya ada cinta kepada Allah sedikit saja, doanya kabul. Melapas ke cangkul nang tuha tadi, lihatin Nabi Isa di kejauhan melapas ke cangkul. Mbah melepas ke cangkul, duduk berzikir. Padahal cuma Nabi Isa berdoa kepada Allah agar laki-laki itu diberi sazarrah. Zarrah itu kita hendak melihat kurang lebih kayak biji minyak untuk, kalau ada untuk, nah itu ada biji halo-halo saja untuk, nah itu zarrah kurang lebih itu halus benar artinya. Nah berilah ya Allah kecintaan kepadamu laki-laki itu seberat zarrah. Diberi Tuhan melapas ke cangkul, duduk berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, berzikir. Nabi Isa jauh-jauh mendatangkan laki-laki itu berzikir sekalinya, begitu mau didoakan tadi. Mbak itu Nabi Isa pulang berdoa, ya Allah cabutakan kecintaan tadi. Kadilah bos mengambil cangkul buang ambil hatinya, mencangkul buang sekalinya. Hanya seberat zarrah diberi Allah kecintaan kepada Allah itu sudah melingahkan cangkulnya, urusan dunianya artinya. Jadi seberat zarrah tuh nang kayak biji minyak ngerajin betikap di wadai untuk tuh hampur benar halus pulang. Nah, jadi amun kita nih ada kecintaan kepada Allah nangka itu di hati kita kada mau urus lagi lawan dunia, nang berzikir aja lagi. Amun kita masih mau urus dunia katuju apalagi baharianan, berarti halus pada biji minyak nih kecintaan kita kepada Allah bisa kadada. Kita kada tahu dizikir, siang ngurusi dunia, malam guring, siang dunia. Berarti cinta kepada Allah bilang kada kawa dilihat lagi banyaknya halusnya. Nah orang yang diberi kecintaan kepada Allah macam biji minyak aja sudah melapas lawan cangkul, kada mau urus lagi lawan kabunnya, berzikir kepada Allah. Nah, jujur Abu Bakar Siddiq tadi, barang siapa yang telah merasakan dari kemurnian kecintaan kepada Allah Ta'ala, niscaya kecintaan kepada Allah itu melalaikan dia dari mencari dunia dan meliarkan hatinya dari semua manusia. Al-Hasanul Basri berkata, barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, niscaya ia mencintainya. Orang tuh bila mengenal Tuhan, mau kada mau pasti cinta lawan Tuhan. Dan barang siapa yang mengenal dunia, niscaya ia zuhud terhadap dunia. Dan barang siapa yang mengenal dunia, niscaya ia zuhud terhadap dunia. Artinya kada mencintai dunia. Kenapa sebabnya? Orang yang mengenal dunia itu pasti kada katuju lawan dunia. Karena
dunia ini dari segi keagamaan. Dari segi keagamaan, dunia itu menghalangi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Gara-gara urusan dunia ini aja semua anang kita ini kurang ibadah, kurang menuntut ilmu, gara-gara urusan dunia. Nah, jadi dari segi keagamaan, dunia itu menghambat kita untuk mencapai keridaan Allah. Tentu kita kada katuju. Nah, dari segi kemanusiaan, dunia ini yang membuat kita seringkali sakit hati. Dunia yang paling rancak membuat orang sakit hati, bahkan jadi gila, bahkan stres. Di mana kita mengetahui sakit hatinya gara-gara dunia ini, di waktu kita berpisah dengannya. Di waktu kita berpisah dengannya, di situ kita tahu betapa jahatnya dunia. Dulu kita kada bisa sakit hati, lagi miskin kada bisa sakit hati, makan ganjang, awak sihat, cukup, kada napa-napa. Begitu sugih, nah macam-macam mulai sakit hati. Bangkrut, tambah sakit hati lagi. Maka dunia ini mulai berparak lawan kita, nya pasti berpisah. Nah, di saat berpisah itulah hati kita sakit. Mau kada mau, bila kada kita nang misahi dunia atau inya nang misahi kita. Makin banyak kita berisian dunia nang berpisah lawan kita, makin sakit hati. Jadi orang mati itu kalau orang sugih sakit banget hati, jauh beberapa ribu kali lipat dibanding orang miskin. Orang miskin hendak mati kada bapak, rumah gubuk, sepeda kada beisi, motor kada beisi, kabun kada ada, apa kada ada. Nah, apa yang tinggalkan ini, apa yang dipisahinya kada adanya. Nah, coba orang sugih hendak mati, sakit hatinya luar biasa. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, oleh para ulama. Hendak mati itu hati orang sugih bukan main sakitnya. Tapi sah ngapa lawan dunia? Lawan rumah nang baik tapi sah, samuan nang baik-baik tapi sah. Kacang dibagi orang kaina, barang yang disayangi dibagi-bagi orang, tuhok sayang menyayangi dalam lemari dikunci. Mati belum dipatak lagi, dibongkar orang sudah dibagi-bagi. Jadi orang yang paling sakit hati itu orang yang banyak berisi dunia. Jadi ujar Hasan Basri tadi, amang orang tahu lawan dunia itu kada katuju lawan dunia, karena itu dunia yang menyebabkan sakit hati dan kada seimbang lawan kenyamanannya, kada seimbang lawan kenyamanannya, manfaatnya. Orang mukmin itu tidak berbuat sia-sia sehingga dia lalai. Artinya orang beriman itu inya berbuat nang sia-sia karena inya lupa kepada Allah. Amunnya ingat saja lawan Tuhannya, kada mau berbuat nang sia-sia. Apabila ia tafakkur, niscaya ia bersedih hati. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesungguhnya di antara makhluk Allah ada makhluk yang tidak disibukkan oleh surga dan oleh apa yang ada di dalam surga dari kenikmatan-kenikmatan daripada Allah Ta'ala. Ada hamba Allah yang kada tergiur dengan surga, kada tergiur dengan kenikmatan surga. Inya tagiur apa? Inya nang penting inya cinta kepada Allah, Allah cinta lawan inya. Muka surga kah mati kada jadi masalah, kan neraka kah mati kada jadi soal. Nang penting aku dan Allah sama-sama cinta. Nah, ada makhluk seperti itu.
Maka bagaimana mereka itu dari Allah Ta'ala sebab sibuk dengan dunia, apalagi lawan dunianya, kan lawan surga aja kada tagiur. Ada sebagian daripada makhluk seperti itu. Jadi doa Nabi tadi doa yang sangat luar biasa. Bila mana doa itu kita amalkan, kita kabul, diterima oleh Tuhan doa itu. Allahumma rzuqni, ada ibarat kalimatnya Allahumma rzuq, ada juga Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Itu ada juga ibaratnya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa yuhibbu ma wa uhibbu ma yuqarribu ilaika. Macam-macam kalimat-kalimatnya, namun tujuannya sama, bahwa adalah supaya bisa mencintai Allah, cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihi salam melewati 3 orang yang kurus badannya dan telah berubah warnanya. Maka Nabi Isa berkata kepada mereka, apakah yang menyampaikan kepada kamu apa yang aku lihat? Nabi Isa lewat berjalan, bertemuan 3 laki-laki nang kurus, awak pucat. Di Nabi Isa, kenapa hitam nangka ini punya kurus pucat ini? Maka mereka menjawab, takut dari neraka, karena kami takutan lawan neraka wahai Nabi Isa. Oleh karena itu kami ini makan kada karuan, guring kada karuan, lalu kurus dan pucat. Lalu Nabi Isa berkata, menjadi hak atas Allah bahwa dia mengamankan orang yang takut kepadanya. Kalau itu jar Nabi Isa, ikam dijamin dah kada bakal ke neraka mati, karena ikam takutan sampai nangka ini jadinya. Kemudian Nabi Isa melewati mereka kepada 3 orang yang lain. Tiba-tiba 3 orang yang lain ini lebih bersangatan kurus dan berubahnya daripada 3 orang yang pertama. Terus Nabi Isa berjalan, bertamuan pulang, ada 3 orang nang kurus pada nang tadi orangnya, pucat pada nang tadi. Di Nabi Isa, kenapa ikam nikah ini? Maka Nabi Isa berkata kepada mereka, apakah yang menyampaikan kamu kepada apa yang kulihat? 3 orang itu menjawab, rindu kepada surga. Kami ini kepingin benar lawan surga wahai Nabi Isa, sampai-sampai kami kada kau makan lagi, kada kau guring lagi, karena kepingin benar lawan surga. Nabi Isa berkata, menjadi hak atas Allah bahwa dia memberi kepada kamu apa yang kamu harapkan. Ujar Nabi Isa, menikam sawat nangka ini caranya, ikam mengharap surga, ikam pasti diberi Allah surga. Kemudian Nabi Isa melewati 3 orang itu menuju kepada 3 orang yang lain. Terus berjalan Nabi Isa, ada pulang bertemuan 3 orang. Tiba-tiba 3 orang ini lebih bersangatan kurus dan berubahnya daripada golongan yang kedua, seolah-olah pada wajah mereka ada yang memperlihatkan dari sinar cahaya. Terus Nabi Isa berjalan, bertemuan pulang 3 orang, sekalinya ini kurus lagi pulang pada sebelum-sebelumnya, pucat lagi pada sebelum-sebelumnya, namun di wajah mereka ada cahaya. Apakah yang menyampaikan kamu kepada apa yang kulihat? Uji Nabi Isa, kenapa kami sampai nangka ini? Mereka menjawab, kami mencintai Allah Azza wa Jalla, kami rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi Isa berkata, kamu orang-orang yang dekat dengan Allah, kamu orang-orang yang dekat dengan Allah, kamu orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi ternyata bahwa kecintaan kepada Allah itu membahayakannya kepada diri mereka, kalau jauh beda dengan membahayakannya takut
kepada Allah. Mun orang ketakutan biasanya adalah yang sampai gila. Kita jarang mendengar ada orang ketakutan sampai gila. Tapi amun orang karindangan banyak yang gila-gila. Banyak orang kerindangan tapi kalau capek gigilaan akhirnya. Ini contoh manusia dengan manusia. Orang takutan lawan si Pulan bin Pulan adalah sampai gila. Kadang-kadang ada, kenapanya gila? Ini ketakutan, kadang mendengar kita biasa. Tapi amun kenapanya gila, itu bekas karindangan jadi banyak itu terjadi. Maka itu juga orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah cinta kerindangan kepada Allah itu banyak sampai ke tingkatan yang seperti itu. Abdul Wahid bin Zaid berkata, aku melewati seorang laki-laki yang berdiri di atas salju. Maka aku bertanya kepadanya, apakah engkau tidak merasakan dingin? Laki-laki itu menjawab, orang yang disibukkan oleh cinta kepada Allah, ia tidak merasakan dingin. Orang yang sudah kayak itu kalau tahu dirasa dingin panas lagi. Dan dari Sari As-Sakati beliau berkata, umat-umat manusia pada hari kiamat akan dipanggil dengan para nabinya alaihimussalam. Maka dikatakan, wahai umat Nabi Musa, bangkitlah. Dipanggil dengan nama Nabi, wahai umat Nabi Musa, bangkit. Wahai umat Nabi Isa, dan wahai umat Nabi Muhammad. Melainkan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala, karena mereka dipanggil wahai wali-wali Allah. Kalau orang yang cinta kepada Allah di akhirat itu dipanggil kada atas nama nabinya lagi langsung. Kada dipanggil sebagai umat Nabi ini, Nabi itu, bahkan kada dipanggil sebagai umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil langsung sebagai ya waliullah, wahai kekasih-kekasih Allah. Qumu, bangkitlah kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, marilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati mereka hampir-hampir tercabut karena gembiranya mendengar seruan dengan seruan kekasih-kekasih Allah tadi. Jadi dalam kitab ini Imam Ghazali akan mengajarkan, menerangkan kepada kita cara-cara, kaifiat bagaimana supaya kita ini bisa mencintai Allah Ta'ala itu. Nah, itu tujuan Sidin mengarang kitab ini, supaya kita yang membaca kitab ini tahu caranya kayak apa supaya kita bisa mencintai Allah. Kita mencintai manusia bisa, kenapa mencintai Allah kada bisa? Karena kada tahu jalannya. Nah, jadi dalam kitab ini beliau menerangkan caranya. Bila kita pakai cara-cara itu, maka kita akan bisa menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hingga situ. Selanjutnya Haram bin Hayyan berkata, Al-Fatihah ila hadratin Nabi Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما